Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Firmawan, MNRP 03230403. Sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dinamika struktur terapung, analisis indeks kenyamanan penumpang kapal AM Peril. Nah, sini data kapal saya dengan nama kapalnya yaitu AM Peril, panjang LOA-nya yaitu 120 meter, LWL-nya 117,52 meter, dengan LPP 113 meter, dengan B rate atau lebarnya yaitu 21,2 meter, T-nya 9 meter atau syarat air, dengan H atau di geladak 14,3 meter, dengan kecepatan 15,6 knot atau 8,303 meter per second. Nah, CP-nya yakni 0,656, CM-nya 0,980, dan CP 0,669 dengan rute pelayaran Surabaya Balikpapan. Ini untuk area operasional. Nah, sini untuk ke Surabaya ke Balikpapan menempuh jarak 453,62 mil atau 840,1 kilometer dengan waktu tempuh yakni 1 hari 8 jam. Nah, ini adalah tujuan saya melakukan tugas besar ini. Yang pertama yakni menganalisis gerakan kapal AM Peril terhadap gelombang rute pelayaran. Yang kedua untuk menganalisis kenyamanan ABK kapal untuk kapal AM Peril terhadap respon gelombang. Nah, di sini yaitu skenario pengukurannya. Sini ada 5 skenario pengukuran. Yang pertama yakni kondisi kapal full load, yaitu percobaan kondisi kapal dengan beban muatan penuh. Yang skenario kedua yaitu kecepatan kapal. Di sini ada 2 variasi. Yang pertama di 80% dan di 100%. Yang ketiga ada titik lokasi pengukuran. Di sini ada 3, yaitu di engine room, main deck, dan poop deck. Untuk yang keempat yakni di arah datangnya gelombang. Ada 2, yaitu di BIMC dan ITC. Nah, sini yang kelima adalah sistem. Ini datanya yang ini diambil dari BMKG. Nah, ini sudah ada di referensi dari dosen pengampu. Nah, untuk batasan-batasannya, kita memakai batasan, ini ada 3 batasan. Nah, sebelum masuk ke maksud motion, kita perlu mendesain lambung kapal terlebih dahulu. Kita mendesain lambung kapal di maksud modeler. Berhubung saya sudah mendesain kapal di maksud modeler dari semester lalu, sini saya akan lanjut ke maksud motion. Nah, setelah kapal atau model kapal kita telah didesain di maksud modeler, terus kita input ke maksud motion, kurang lebihnya nanti tampilannya akan seperti ini kapal kita. Ya. Nah, nanti ini kita lanjut ke motion. Nah, untuk pertama-tama, apa sih yang harus dilakukan di maksud motion? Nah, yang pertama, kita pilih file, open design. Nah, ini berhubung desain saya sudah saya buka, terus saya akan menampilkan lanjutan selanjutnya. Nanti kan pas masuk, kita akan suki tampilan seperti ini. Nanti dari sini kita klik yang di input window atau input data sini. Nah, nanti kita inputkan di lokasi. Kita memakai 3 lokasi, yakni di engine room, main deck, dan book deck. Pastinya ini terserah, tapi saya mengambil lokasi tersebut. Nah, untuk pengisian long post, offset, dan height, kita ukur dari desain kapal kita di AutoCAD.
seperti ini. Nah, untuk mengukur long pause, kita perlu tahu di mana sih zero point atau center of gravity kita. Nah, ini kan zero point saya di FP, seperti di maksud motion ini. Nah, ini saya mendapatkan ini zero point saya di FP. Hasilnya bisa sih diubah di midship atau di AP. Tapi data saya masukkan cocoknya di zero point-nya di FP. Kalau di midship sama AP nanti berubah datanya. Nah, setelah kita mengetahui zero point kita di FP, maka kita mengukur, yaitu long pause, high offset itu adalah jarak orang kita. Di mana sih kita meletakkan orang itu? Nah, long pause sendiri yaitu ukuran atau jarak orang dari zero point atau center gravity. Berhubung saya di FV, maka saya ukur jarak orang dari FV ke yang mau diinginkan dengan dimension. Kita hitungkan FV pencet ke sini mana. Nah, kita dapatkan saya taruh di 91,25. Terus untuk height ini adalah jarak dari baseline ke orang yang kita inginkan atau tempat orang yang mati di dimension. Nah, pertama dari baseline, baseline itu yang bawah sendiri, nih kita ukur. Dari sini saya ke Mentek kan, dari sini ke sini berapa ke Mentek, terus dari sini jarak dari baseline ke Bobtek berapa, ke Mentek berapa, ke Bobtek berapa, nanti kita masukkan ke tabel yang ada di Max Function. Nah, untuk pengukuran offset sendiri itu adalah jarak dari midship atau tengah kapal ke orang yang berdiri. Nah, di midship saya di offset saya menggunakan 0,00. Nah, mengapa? Karena saya meletakkan di tengah-tengah midship atau tengah-tengah kapal tersebut. Jadi jaraknya 0,0. Nah, tolong kos tadi kan dapat 91,25. Kenapa minus? Karena jarak center gravity ke daerah yang saya inginkan di sini adalah minus ke belakang, maksudnya ke belakang depannya. Kalau saya tulis plus nanti lokasinya kan di depan sini, kan nggak mungkin gitu. Nah, setelah ini selesai di input, di long pause, offset, dan hack, ini kita lanjut ke speed. Nah, speed saya menggunakan dua variasi, yaitu di 80% dan di 100%. Dengan 80% dari 15,6 yaitu di 12,48. Dan 100% 15,6. Lalu kita atur mengatur di C. Saya menggunakan dua variasi C, yaitu di tim C yang arah datangnya di sudut 90 derajat dan di edge C yang arah datang ombaknya di sudut 180 derajat. Nah, untuk yang keempat kita mengatur di spektra. Nah, ini saya menggunakan sistem 2 sampai sistem 6. Dan tipe analisisnya ini John Schwab. Hasilnya banyak, ada DNV, Basel, Pearson, dan lain-lain parameter gelombang. Tapi saya menggunakan John Schwab karena saya di perairan Indonesia dan cocok untuk John Schwab. Nah, untuk cara ini kita dapatkan dari data yang ada di sini. Nah, ini adalah data yang sudah dikasih oleh dosen pengampu dengan HS atau ketinggian koma itu 0,4, 1, 2, sampai 5. Nah, cara H sendiri dapat dari 1,276 dikalikan dengan HS. Yaitu dihasilkan, nanti menghasilkan data ini. Nah, nanti kita masukkan ke dalam sini, motion. Setelah dimasukkan, setelah data sudah dimasukkan semua, baru kita analisis. Yang pertama, analisis type, strip theory.
Nanti di draft full and trim, ini kan midship kita, draft kita berapa kita masukkan. Oke, nanti measurable kita oke, ini sudah ada vessel tab di monohull. Nah, nanti di sini ada yang menarik di mass distribution di VCG ini. Nanti kita running. Nah, pas di running nanti di sini akan muncul kayak notifikasi. Nah, nanti di situ isinya yang intinya adalah kita merubah VCG kita sesuai angka yang keluar di pemberitahuan yang Maxroof Motion kasih kita lagi. Saya mendapat di 8,262. Nanti saya ini isikan ke sini, terus kita oke. Setelah itu kita langsung ke solve skipping analysis di sini in progress. Kita tunggu sebentar, ini perlu membutuhkan waktu. Nah, setelah di sini ada tulisan ready, itu berarti tandanya data kita telah selesai di analisis di motion. Untuk analisis sendiri ada di banyak di solve skipping analysis, calculate RAO, calculate spektra. Nah, setelah selesai di running, kita masuk ke summary. Nah, di sini ini kan ada data yang banyak sekali. Nah, ini yang saya ambil yaitu data di F motion, roll motion, pitch motion, F velocity, roll velocity, dan pitch velocity. Selanjutnya yaitu di F acceleration, roll acceleration, dan pitch acceleration. Atau dan gampang di nomor 18 sampai 26. Nah, ini nanti variasi speed kita bisa ganti di sini di 80% atau di 100%. Ini untuk gelombangnya saya akan ubah ke 90. Ini John Swab tadi. Nah, untuk ini yang John Swab 2, 3, 4, 5, dan 6 itu adalah ini HS atau HS-nya di series state 2 di 0,4, 31, terus si state 4 di AS2 sampai ke si state 6 di AS5. Nah, setelah dapat tadi kita masukkan data ke Excel. Ini untuk ukuran kapal saya masukkan survei depan. Terus skenario tadi kita masukkan ke sini kondisi fluid. Terus ini variasi speednya 80 dan 100. Terus di ini engine room tadi yang di location yang kita ukur masukkan ke sini long pulse, offset, dan height. Ini untuk arah masuk gelombang, arah datang gelombang, sini untuk sistemnya. Ini batasannya. Nah, terus yang nomor tadi yang di 18 sampai 26 tadi, ini kita copy, kita masukkan ke Excel ini. Nah, nanti kan sudah saya ubah di settingan di 90 di fungsi 90 derajat, kecepatan 80%. Kita masukkan di sini berhubung stat 2 kan di 0,4 AS-nya kita masukkan ke sini. Kita copy aja. Terus ini untuk stat 3, ini stat 4, 5, dan 6. Nanti selanjutnya seperti itu. Kita ubah settingannya di kecepatan 100%, fungsi. Ini untuk edge 80% dan edge 100%. Kita ubah kecepatannya. Ini. Jadi sudah saya itu kan. Nah, kita ubah. Ini fungsi edge
Dan ini untuk sistemnya 2, 3, 4 sampai ke 6 data Excel. Nah, untuk data yang saya gunakan untuk di kenyamanan ini diambil dari data MSI, MSI SM, dan MII. Nah, sini saya menggunakan kriteria umum yang sesuai contoh yang dikasih oleh dosen pengampu. Di sini 0 sampai 5 moderate terus orang aman, terus serius itu di 5 sampai 10, terus yang termasuk parah atau severe itu di 10 sampai 15 skalanya. Hazard terus ini sudah bahaya 15 sampai 20, dan terakhir intolerable atau bisa dikatakan tsunami lah 20 sampai 30. Untuk ini seperti di MMRS ada possible, probable, serius, severe, dan extreme. Nah, ini dapatkan dari mana? Dari maksud juga. Jadi ini tadi sama kita atur di yang mau diinginkan di kecepatan berapa, di sudut datang berapa, dan berapa yang mau dimasukkan. Untuk yang di engine room, yang di MSI-nya kita ambil yang di ini yang di persen di RMS. Nah, yang untuk MCSM kita ambil yang di sini. Untuk MII kita ambil yang di sini. Kita masukkan satu-satu ke dalam Excel. Nah, nanti setelah sudah masuk semua, itu akan kelihatan di Excel backup. Nih, kelihatan semua. Ini adalah grafik yang tadi kita masukkan. Ini ada batasannya juga. Grafik yang bisa kita lihat di sini. Nah, kita dapatkan nilai toleransi di gelombang yang bisa ditoleransi untuk nyaman lah manusia atau orang yang menaiki kapal dari Surabaya ke Balikpapan dengan maksimum tingginya yaitu 0,84. Nah, apa yang terjadi kalau ada atau melewati gelombang terkena gelombang yang lebih dari 0,848 akan menimbulkan ketidaknyamanan atau mabuk laut atau yang lain-lain, intinya hal yang tidak diinginkan oleh kapal atau oleh orang yang berada di situ. Nah, terus kita comparekan di sini di operabilitas dengan data BMK, dan data ini yang didapatkan dari BMKG. Nah, jadi kan di 0,8. Terus ini dari Surabaya, kan Surabaya di sini, sini ke Balikpapan sekitaran sini. Nah, ini kita lihat naiknya berapa jarak. Nah, ini warnanya langsung warna berarti sini sampai ke 0,75 sini warnanya. Nah, maksimum diambil di 0,8 berarti masih relevan dengan data yang dikasihkan di BMKG. Nah, setelah semua didapat, kita masukkan ke dalam hmm, dalam laporan kita sini. Kita masukkan semua data-datanya tadi, pendahuluan dan lain-lain kita masukkan ke sini semua. Setelah masuk semua, kita akan mengambil ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan seperti ini tadi kita dapatkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dan bisa saya ambil satu yaitu di gelombang yang bisa terima atau nyaman di 0,838 di kenyamanan dan probabilitasnya di situ. Nah, ini eh, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.